Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlogger Riau. Pada kesempatan hari ini Wavlog bakalan bincang-bincang santai bersama salah satu YouTuber Pekanbaru, yaitu perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya memiliki channel YouTube saya Ramadan dan ada channel-channel yang lain. Jadi pada kesempatan hari ini kita bakalan bincang-bincang seputar gimana sih perjalanan seorang saya Ramadan untuk mencapai 4.000 jam tayang di YouTube-nya. Apa nama YouTube-nya, Bang? Saya Ramadan. Saya Ramadan. Nanti bakalan kita taruh di deskripsi juga ya, guys. Jadi mungkin kita nggak bakalan berlama-lama. Kita bakalan langsung kupas seperti apa trik and trik perjalanan saya Ramadan menjalani perjalanan YouTube-nya hingga akhirnya alhamdulillah sudah tercapai 4.000 jam tayang. Baiklah Bang Ramadan. Oh ya, oke, terima kasih teman-teman, khususnya untuk YouTuber ya yang lagi berjuang, sama kita masih berjuang ya. Alhamdulillah saya sudah mencapai garis finish sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube, yaitu untuk syarat monetize, yaitu mencapai 1000 subscriber minimal dan 4.000 jam tayang. Mungkin sebagian teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber tapi belum mencapai 4.000 jam tayang. Begitu juga sebaliknya, belum mencapai 1000 subscriber tapi sudah mencapai 4.000 jam tayang. Tapi yang benar syarat itu harus kita penuhi keduanya. Jadi artinya teman-teman untuk mendapatkan monetize itu harus mencapai 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oh ya, mungkin teman-teman juga bakalan pasti bertanya, Bang saya Ramadan ini tema kontennya apa sih? Mungkin bisa Abang ceritakan sedikit lah seputar YouTube-nya Abang dalam akun YouTube channelnya saya Ramadan. Oke. Untuk saya Ramadan ya, saya cerita idealnya dulu ya. Saya belajar dari guru-guru saya. Memang untuk channel YouTube itu yang lebih baiknya itu memiliki niche. Ya, lebih spesifik lagi. Dia punya tema. Contohnya misalnya seorang YouTuber, dia misalnya fokus untuk membuat konten video itu hanya tentang motor. Maksudnya motor di sini adalah servis motornya, ganti olinya, ganti bannya, turun mesinnya, semua dia fokus ke sana. Dia tidak bisa, walaupun dia tentang bengkel atau perbaikan motor, dia sekali-sekali mengupload video tentang mobil. Itu untuk idealnya sebuah channel YouTube. Kebetulan untuk channel YouTube saya memang masih ada karena saya pun masih belajar juga ya. Jadi untuk khususnya saat ini saya masih fokus ke tutorial. Tutorial ya, Bang? Baik itu Android maupun komputer. Kenapa? Karena setelah saya lihat banyak teman-teman atau di luar sana itu sangat membutuhkan. Itu jumlahnya sangat besar sekali saya lihat ya. Untuk membutuhkan, apalagi teknologi berkembang terus. Itu yang kita penuhi kebutuhannya. Ya. Jadi mungkin itu teman-teman sedikit perjalanan Bang Ramadan lebih sekarang ini fokusnya ke masih di tutorial teknologi maupun kayak sejenis kayak fokus di Android maupun komputer. Nah ini Bang, lanjut lagi kita ngobrolnya itu gimana sih trik Abang untuk meyakinkan karena kita tahu perjuangan bermain YouTube ini mungkin teman-teman di rumah juga mungkin nggak semua yang tahu lah, karena mungkin lebih cenderung hanya menonton, cuma berkomentar, cuma like. Mungkin kalau share mungkin itu tergantung teman-teman lah, apakah memang tetap mau mensupportnya dalam bentuk meng-share atau gimana keyakinan Abang ini harus bisa loh 4.000 jam tayang
harus bisa manage dengan harus fokus mengorbankan banyak hal. Mungkin teman-teman pasti tahu, waktu, tenaga, pikiran, jadi banyak hal yang memang harus kita lakukan. Jadi gimana sih Bang triknya? Oke, di sini saya mau sharing ya. Jadi untuk teman-teman YouTuber ya, masing-masing teman-teman itu harus memiliki goal dulu ya. Jadi tujuan kita jadi YouTuber itu apa sih? Kalau misalnya tujuannya seperti kita lihat selama ini ya untuk mengejar monetis, terus mengejar uang, itu tidak akan ada habis-habisnya. Malahan yang ada, kita malah kelelahan, kecapekan gitu. Jadi kenapa seperti itu? Mungkin goalnya benar, oke ya, goalnya benar. Tetapi dia kurang menurunkan goal itu seperti apa? Misalnya, dia memiliki target waktu. Oke. Ya, mungkin teman-teman semua ya pasti ya goalnya itu pasti ingin mendapatkan uang, mendapatkan pendapatan dengan menyelesaikan dulu syarat dari YouTube untuk mendapatkan monetis. Jadi teman-teman untuk mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, kita harus menetapkan targetnya. Nah, berarti Saya mulai dari nol atau mulai saat ini yang sudah teman-teman sudah berjuang, tetapkan targetnya. Sampai kapan saya mencapai 4.000 jam tayang? Sampai kapan saya mengejar 1.000 subscriber? Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita khusus untuk cerita jam tayang dulu. Oke, jam tayang Kita dulu. teman-teman silakan cek setiap sore, biasanya setelah jam 4 itu YouTube sudah memberikan informasi berapa total jam tayang yang kita peroleh. Teman-teman sudah bisa ukur. Contohnya misalnya jam tayang kita udah 1.000 nih. Oke, udah 1.000 jam tayang itu sudah berapa lama kita capai? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin berapa lama lagi nih mengejar 3.000 jam tayang? 4.000 jam tayang. 3.000 jam tayang. Wah, 3.000 Misalnya jam dulu. 3.000 jam tayang itu kita pengen kejar dalam waktu 3 bulan. Oke, Kita 3 tinggal bulan. pecah lagi. 3.000 jam tayang kita bagi 3 bulan. Artinya target kita 1 bulan 1.000 jam tayang. Nah, sampai sini clear ya. 1 bulan 1.000 jam tayang. 1 jam tayang ya guys. Artinya kita bagi lagi 1 bulan 3.000 berapa? 1.000 jam tayang. 1.000 jam tayang. Kita bagi 30 hari. Kita akan menemukan angka 30 ya. 30 jam tayang per hari. Itulah tugas kita untuk mencapai 3.000 jam tayang yang kekurangan tadi. Jadi teman-teman tinggal rumuskan aja, sesuaikan aja berapa jam tayang lagi yang kita membutuhkan dan berapa lama lagi yang akan kita capai. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena peraturan di YouTube itu sendiri, kalau misalnya ya kita sudah punya video sebelumnya, kita sudah punya jam tayang sebelumnya, tapi setahun kemudian kalau kita belum monet itu akan dikurangi terus oleh YouTube-nya. Jadi tidak ada jaminan teman-teman saat ini misalnya sudah memiliki 3.000 jam tayang, tetapi belum monet setelah 1 tahun, itu bakalan kurang terus, akan digerus terus kalau kita tidak upload video Berkurang dan juga ya guys. Jadi menambah jam tayang. Jadi mindset ini yang harus kita perhatikan, kita utamakan dulu. Pilihannya cuma 2 ya. Kita mau serius sebagai YouTuber untuk memecahkan atau mengejar jam tayang, atau kita setengah-setengah tapi jam tayang kita tergerus terus. Jadi kalau menurut Bang Syah Ramadan nih lebih untuk kesempatan kita untuk bermain YouTube nih lebih duluan harus mengejarkan jam tayang atau mengejar subscribe dulu Bang? Oke, kembali seperti di awal tadi, tergantung niat kita ya, tergantung niat kita. Kita kalau misalnya niat monetis atau ingin mendapatkan income secepatnya, kita tinggal ukur waktu aja. Jadi tipsnya seperti ini, sederhana. Wah, saya ini misalnya cerita dari nol dulu ya. Tadi kita cerita sudah melakukan perjuangan sebelumnya. Misalnya ada seseorang, dia baru ingin jadi YouTuber. Baru belajar lah ya Bang. Baru belajar. Sederhana aja. Dia targetkan dulu, pasang target dulu, pasang goal dulu. Dalam waktu 4 bulan,
aku harus monet. Nah, baru kita berrumusnya. Syarat monet 1000 subscriber. Kembali lagi, 1000 dibagi 4, 250 satu bulan. 4000 dibagi 4 bulan, itu 1000 jam tayang dalam waktu 1 bulan. Kita bagi 30 hari. Itulah target yang harus kita capai. Misalnya, teman-teman upload satu video atau 1 bulan teman-teman sudah upload video. Terus kita lihat lagi, kita evaluasi. Setelah 1 bulan, berapa tercapainya? Sesuai nggak dengan target yang kita kita capai? Misalnya tidak tercapai, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanya 2. Pertama, memperbaiki konten kita. Kita lihat nih, kita lacak nih, apa sih yang diinginkan oleh netizen, penonton kita atau viewer kita. Yang kedua, kita bisa mengupload video sebanyak mungkin. Misalnya, ketika 1 bulan berjalan, kita sudah upload misalnya 1 hari deh, 1 hari 1 misalnya, 230 video. Dari 30 video ini tercapai nggak 250 subscriber? Tercapai nggak 1000 jam tayang? Kalau belum tercapai, itu tadi kembali kedua tadi. Pertama, kita evaluasi konten kita, ya, konten seperti apa sih yang diinginkan oleh subscriber ya, netizennya. Kita bisa evaluasi nih dari semua video-video kita nih, mana view yang paling banyak. Kita bisa lihat nih, oh ternyata di sini nih dari 10 atau 30 video ini yang rank pertama tertinggi. Jadi artinya untuk bulan kedua kita sudah punya gambaran, oh ternyata netizen atau subscriber saya suka video yang model seperti ini. Itu yang kita fokuskan. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir yang aneh-aneh lagi. Kita sudah ada gambaran dari 1 bulan yang sudah kita coba-coba, ya kita tes dulu ya. Kita sudah ada gambar untuk bulan keduanya. Seperti itu dia. Jadi kalau seandainya kita buat video cuma sedikit 1 bulan, jadi belum terlalu kelihatan kayaknya ini audiens kita nih pengen kita tuh buat konten temanya apa gitu berarti ya? Betul. Jadi Makanya artinya ya. semakin banyak video kita, semakin akurat hitungan kita. Seperti itu. Karena kalau sedikit kita masih ngambang-ngambang juga. Misalnya ngambang. 1 bulan 10 video nih. Ini benar nggak nih? Benar nggak nih? Tapi kalau semakin banyak video kita, maka semakin valid, semakin benar hitungannya. Jadi kita hitung-hitung aja nih video ini sebenarnya. Kita hanya coba tes. Ternyata ada di antara 10 video. Wah, ini nih. Nah, kita buat lagi untuk yang minggu kedua, kita pecah lagi per minggu atau per bulan ada video part-partnya lah ya, Bang. Itu lebih bagus lagi. Ya kan? Kalau perlu ada satu video yang viral, ya, kita buat part 2-nya. Emang jadi, itu yang diinginkan netizen. Jadi ibaratnya dari audiens tuh penasaran, dari cerita di video pertama ini udah menarik, ya, tetapi sengaja ini endingnya kayak ada lanjutan, ini moga aja nih audiens masih menunggu part keduanya gitu. Kayak boleh. Kayak seolah-olah mau buat trailer di awal lah ya, Bang. Boleh. Atau misalnya gini ya, misalnya ada kawan teman-teman YouTuber, nice-nya itu misalnya kuliner. Dia sudah coba nih semua makanan, tiba-tiba dia makan soto nih. Ternyata ketika dia makan soto, view-nya naik sampai 1000. Artinya besok dia makan soto aja tuh. Oh, jadi sampai view-nya rendah. Artinya dari situ kita udah bisa baca subscribernya mungkin 60% lebih suka soto. Seperti itu. Jadi kita belajar dari data sebelumnya. Untuk 1 bulan pertama, oke lah. Ini untuk YouTuber pertama ya, pemula yang mulai dari nol. 1 bulan hajar aja terus, tapi tetap nice-nya. Misalnya nice-nya kuliner, ya udah hajar semua kuliner. Jadi kalau misalnya di konten ini naiknya soto, berarti mau dia sotonya Padang, mau dia Betawi, betul, mau pokok yang berbahan untuk reviewnya kuliner soto, hajar terus 1 bulan dulu ya, Bang. Iya, sampai view-nya mulai turun. Jadi nanti kalau view-nya udah turun, berarti ini konsep yang menu yang soto berkuah ganti lagi lah ya, Bang. Ganti lagi, kita lihat lagi, kita evaluasi video-video yang sebelumnya lagi. Kita lihat rank-nya. Nomor 1 itu video yang mana sih? Kalau masih video soto, ya hajar lagi soto.
Tapi kalau Ada lagi misalnya sotonya, dia guys. sudah turun peringkat 2, lihat lagi peringkat 1 apa lagi nih. Misal es krim. Ya udah, es krim lagi. Jadi kita tinggal buru es krim itu di mana. Kita cek di Instagram, kita cek di Google Maps. Di mana sih jual es krimnya di Pekanbaru. Itu lagi buru lagi. Nah, jadi kita membuat konten itu ya berdasarkan data. Itu rahasianya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet, nggak perlu pusing mikirin, aduh besok mau konten apa nih. Kita tinggal lihat data video kita sebelumnya. Disitulah kita belajar membaca data analitik dari YouTube. Tapi teman-teman nggak usah ribet, ya tinggal lihat aja ranking video teman-teman. Di-share aja misalnya 1 bulan yang lalu, kan bisa kita lihat tuh. Jadi kalau seandainya dia ini karena dia masih baru YouTuber pemula nih Bang. Iya. Tahu-tahu dia buat kontennya itu masih gado-gado tuh. Iya. Gimana tuh Bang menurut Abang? Oh ya, kembali tadi ya, seperti pesan saya, walaupun tetapkan dulu niche-nya, berangkat dari sana. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah gado-gado, tidak ada masalah. Untuk kedepannya tetapkan niche-nya. Jadi bagaimana tipsnya? Kembali lagi tadi rumusnya tadi. Lihat aja video yang sudah gado-gado itu, lihat yang video yang terbanyak. Terbanyak ini Iya. yang view-nya lah ya Bang. Iya, view-nya yang banyak. Ya udah, berarti artinya subscribe yang sudah selama ini setia nama dia adalah subscribe yang suka jenis konten seperti itu. Seperti itu dia. Ya, misalnya dia nggak sengaja nih, rupanya dia konten dia disukai oleh subscribernya adalah tentang lari. Ya udah, dia fokus tentang lari. Tapi kadang yang jadi problem kita kan kita tuh kan banyak pengen yang instan nih Bang main YouTube. Ya, Sampai akhirnya dia mencoba untuk kan di YouTube tuh kan ada kayak video-video yang lagi viral tuh Bang di Iya. pencarian. Iya. Dan dia mengikuti membuat video itu dan ternyata view-nya juga nggak nambah-nambah tuh. Kenapa sih Bang? Padahal kan ini memang lagi naik-naiknya video itu memang lagi viral. Tapi Oke. kenapa ketika dia mengupload di YouTube channel dia tetap saja masih sulit juga dia untuk mendapatkan view di dalam video tersebut tuh Bang? untuk contoh viral saat ini apa nih saat ini? Viral saat ini, tentang apa dulu nih Bang? Ya, viral pada umumnya. Kalau untuk sekarang sih video viral tuh lebih cenderung yang baru-baru ini ya masa terkait Gala lah mungkin ya Bang. Tentang apa? Anaknya. Oh ya, oke. Nih. Jadi seperti ini Masalah. teman-teman ya. Untuk masalah tren ya, ini sebenarnya bagian dari tips ya. Bagian dari tips bagaimana kita memanfaatkan trending topik. Oke. Ya. Tapi teman-teman, tetap pesan saya kembali ke niche-nya. Misalnya seperti ini ya. Gimana Bang memanfaatkan trending topik misalnya sekarang tentang Gala ya. Iya, yang Anaknya lagi Vanessa nikah. ya. Oke. Yang ya turut berduka cita juga Vanessa meninggal di jalan tol ya. Misalnya si Gala nih ya, anak beliau. Kita bisa mengait-ngaitkan aja. Misalnya ketika kita makan ya. Ya kita bisa buat tema atau tren yang mengait-ngaitkan tentang si Galanya. Wah, misalnya contoh ini. Ketika makan, waduh, asik nih si Gala. Pasti orang tuanya sayang sama dia. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kita mengait-ngaitkan, tetapi kita tidak keluar dari niche kita. Jadi bukan berarti misalnya lagi tropik nih, niche kita tentang kuliner, kita paksain nih. Oh iya, karena kan Memaksakan dengan iya. trending tropik yang ada, itu yang membuat video kita atau channel YouTube kita jadi kacau. Seperti itu dia. Jadi yang seharusnya kita tetap pada niche kita, tapi kita ingin mengikuti trending topiknya, kita tinggal menyesuaikan aja. Maksud menyesuaikan ya seperti itu tadi contohnya. Atau tinggal misal tentang prank nih misalnya. Ya kita bisa buat makanya nama Gala, tapi Gala versi kita. Gitu seperti. Atau misalnya ya kita buat cerita tentang Gala versi kita seperti karena itu. kan mengingat itu Bang, kalau video viral itu kan nggak selamanya trending terus tuh. Benar. Makanya nanti yang ada nanti dari si konten kreator tuh bingung apakah ini udah nggak lanjut lagi dia naik. Tentu dia karena tadi nyoba-nyoba kayaknya asik loh buat video-video viral. Nanti dia pasti agak
kewalahan juga pastinya ya Bang. Betul. Tapi intinya gini, kalau misalnya channel kita tidak nice, itu capek sendiri. Capek sendiri. Apalagi yang channel itu ngikuti trending topik. Besok Pak Jokowi terus ada pembukaan apa namanya itu balap di sana ya, yang di Lombok. Ya, apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya Mandalika. Mandalika capek sendiri. Beda kalau nice-nya itu ya berita. Kalau berita memang menyampaikan trending topik. Atau misalnya tentang gosip, lambe-lambe apa? Oh ya, mungkin ada Ini lagi memang gosip. dia menceritakan trending topik tentang selebritis, tentang gosip seperti itu. Tapi kembalilah ke Mas. Kembali jadi diri kita sendiri. Tapi boleh kita mengikuti trending topiknya dengan menyesuaikan aja. Karena kan mengingat ada juga beberapa teman sih yang kewalahan, walaupun memang udah ya baik, dia udah monets dan subscribernya juga udah terpenuhi, tapi dia kadang rada-rada mau nyoba-nyoba buat video yang lagi viral, alhasil juga nggak maksimal juga gitu loh Bang. Betul. Ya itu dia. Artinya belum tentu kan subscribernya itu kenal dengan segalanya. Ya apa aku harus nonton ini gitu. Yang ada ini channel apaan sih? Kok selama ini tentang prank terus tiba-tiba tentang selebritis contohnya. Ya udahlah aku unsubscribe. Langsung audiensnya. Ya artinya bukan kehilangan fee doang. Artinya kita bisa kehilangan subscriber kita. Orang tidak muluk-muluk, dia bisa unsubscriber tanpa sepengetahuan kita, tanpa izin kita dulu. Lebih baik mempertahankan subscriber yang ada daripada kehilangan subscriber. Karena kan teman-teman juga tahu mengejar subscriber itu nggak semudah, karena ini kita harus rajin terus untuk berbagi video-video terbaru kita yang ada di YouTube, mau itu baik dari Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, semua platform media sosial yang kita miliki. Ya betul sekali. Jadi teman-teman, untuk strategi ini juga ya, untuk ngejar jam 4.000 jam tayang, saya ya menggunakan salah satu influencer ya. Saya bekerja sama, mengajak kerjasama, memberikan giveaway, terus melampirkan channel YouTube kita di link bio-nya. Itu akan berpeluang untuk menambah subscriber kita. Jadi teman-teman, kalau subscribernya kecil, ya jangan bermimpi banyak dulu nih untuk mengejar jam tayangnya, kecuali kalau video itu viral. Tapi kita tidak pernah tahu video seperti apa yang akan viral. Belum ada rumusnya. Buat mencoba-coba tahu-tahu viral, jadi mungkin ya agak sedikit senang lah gitu kan. Iya. Ya Bang. Betul. Jadi apalagi nih Bang yang mau kita bahas? Nah, jadi teman-teman, untuk YouTuber ya, kembali lagi niatnya ya. Untuk awal ya, jangan niat dulu untuk mengejar monetize. Berkarya aja dulu. Ya, berkarya 1 bulan aja dulu. 1 bulan berkarya, memperbanyak video, nanti dari situ baru kita punya data untuk dievaluasi. Ya, kita bisa melihat nih video-video apa yang disukai oleh subscriber kita atau penonton. Itu seperti itu. Yang kedua, kita bisa lihat channel-channel yang lain. Kita bisa belajar juga. Kita punya role model nih. Kita punya contoh video seperti apa sih yang disukai orang dari channel tersebut. Yang nice-nya satu nice. Satu nice lah ya. ya. Jadi contohnya itu ya, kalau misalnya tentang podcast, kita bisa meniru ya Deddy Corbuzier, ya, atau yang lain lagi, karena satu nice. Kita bisa menganalisa nih podcast seperti apa yang disukai dari Deddy Corbuzier. Yang lagi menariknya lagi gitu menarik. Ya. Misalnya dia suka membicarakan tentang trending topik nih, dia bisa mengundang tamu-tamu. Kalau misalnya kita tidak memiliki resource atau memiliki sumber daya atau kemampuan untuk seperti Deddy Corbuzier, biasanya penonton itu bukan melihat bintang tamu, walaupun terutama bintang tamu ya. Tapi kita bisa menggunakan trending topik itu untuk podcast ala kita. Tidak harus Corbuzier, tapi yang kita lihat adalah bagaimana strategi dia. Ya, dari Corbuzier mungkin strateginya dia selalu
membicarakan trending topik tentang viral, terus dia punya kemampuan ya mengundang tamu-tamu yang sesuai dengan bidangnya. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir, buat aja versi kita tetap membicarakan atau podcast tentang trending topik, walaupun tamunya ya tidak harus pejabat atau ya yang inilah selebriti atau yang lain gitu ya. Ya sesuaikan aja kemampuan atau resource yang kita miliki. Karena kan kalaupun kita juga tahu ya teman-teman, buat konten fokus podcast itu nggak semudah kita mau baik dia kontennya itu tutorial maupun ya kuliner atau otomotif, karena podcast ini mengundang orang yang tepat yang untuk masuk di video konten kita itu butuh perjuangan, karena nggak semua orang bisa meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama kita di dalam video konten YouTube kita loh teman-teman. Ya. Jadi teman-teman sesuaikan aja sama diri teman-teman ya. Apa sih kelebihan aku, apa sih yang aku punya, apa sih kekurangan aku, sesuaikan aja. Jadi nggak perlu kita paksain. Ya misalnya contohnya ya, ada seorang anak ya, ini saya cerita aja dulu. Seorang anak dia pengen jadi YouTuber. Dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya uang. Dia hanya punya handphone ibunya ya, handphone ibunya dia pinjam ya. Lalu dia mengkisahkan ya, kayak vlog itu ya, mengkisahkan kehidupan dia sehari-hari aja. Mau main bola, dia letakkan dia main bola, terus dia mandi di sungai, makan, belajar sebelum tidur ya, terus dimarahin orang tuanya, terus dia upload dia fokus saja kehidupan dia sehari-hari. Ternyata banyak penonton yang suka kehidupan dia, maksudnya ada yang apa namanya nih, karena kesederhanaan dia kesederhanaan, terus kenang-kenangan kan. Banyak juga orang ketika orang dewasa, waduh mirip ya kisahku ya gini, iya bener. Biasanya orang kalau udah kena perasaan emosinya, dia kan tidak segan-segan itu nge-share, nge-save. Nah, apalagi kalau di YouTube itu udah namanya nge-save, nge-share itu udah lebih tinggi dari like daripada komen. Seperti itu dia. Karena jadi kalau memang udah banyak yang nge-share, peluang kita untuk viral tuh sangat besar loh. Benar. Jadi teman-teman tinggal lihat, menganalisa apa sih kebutuhan dari netizen kita atau penonton atau view dari YouTube. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ragu, teman-teman rajin aja melihat datanya, data yang sudah ada. Kita tinggal apa namanya itu ya, mengoret-oret lah, mengoret-oret, atau kalau bahasa kerennya buat roadmap-nya gitu. Oret-oret misalnya. Wah, aku mau buat konten ini tanggal ini, aku mau buat konten ini tanggal ini, setelah itu bulan depan seperti ini, seperti ini. Yakinlah, itu akan mempermudah kita nantinya. Gitu. Apalagi kalau kita sudah monet, terus bisa gajian, kita bisa hire orang atau bayar orang untuk mengikuti alur-alur seperti itu. Jadi artinya di YouTube ini pun sudah ada manajemennya. Ya, mungkin untuk kelas Atta Halilintar itu dia 5 bulan ke depan itu dia sudah punya konten, tinggal menyesuaikan aja. Apalagi ada trending topiknya sekarang, dia tinggal menyesuaikan aja seperti itu. Jadi teman-teman ya, ini bisa di manage ya untuk konten-konten, apalagi YouTube. Apalagi sekarang YouTube kan sudah menyediakan video itu bisa dijadwalkan kan? Ya, bisa dijadwalkan. Jadi artinya teman-teman, apalagi teman-teman mungkin ada yang sibuk bekerja, sekolah, fokuskan aja misalnya hari Sabtu, Ahad ya, itu hari libur. Ya, udah fokuskan 2 hari untuk buat konten 5 hari ke depan. Seperti itu. Jadi ya maaf ya, kita tidak punya alasan, wah aku sibuk, aku masih sekolah, aku masih kuliah. Dikit-dikit kalau dia mau terjun bermain YouTube ini dikit, waktunya nggak ada. Iya. Banyak lah alasannya Bang. Benar. Jadi seperti itu. Banyak sih orang-orang sukses ya, mulai dari nol, mulai dari minus gitu. Jadi memang YouTube ini sekali kita melangkah, kita harus menyelesaikan minimal. Maksudnya menyelesaikannya adalah ibaratnya ada misi lah ya Bang. Iya, menyelesaikannya adalah minimal monet dulu. Habis itu mau istirahat dulu sebentar aja. Gitu. Jadi baiklah Bang, apa sih pesan Abang
untuk YouTuber Pekanbaru yang baru mau mulai, karena kebetulan kita ini lagi di Pekanbaru ya guys, jadi mungkin ruang lingkupnya mungkin lebih ke Pekanbaru dulu lah, menjelang nanti lebih luas lagi. Apa pesan-pesan abang untuk YouTuber pemula Pekanbaru, motivasinya lah gitu bang, agar lebih bisa bersemangat lagi, agar bisa target yang dicapai bisa terlaksana lah gitu bang. Oke. Oke, ini bukan pesan sih, sharing aja kali ya. Kalau pesan ini nggak enak pula nanti. Jadi sharing aja bagi teman-teman ya, ini tips saja. Yaitu pertama, YouTube itu kan industri bisnis sebenarnya, industri hiburan. Dia sudah industri. Artinya, kembalikan ke kita. Artinya, ketika kita membuat konten, kita harus perhitungkan nih. Itu kan modal semua. Iya, modal semua pastinya bang. Kita harus beli handphone, kalau handphone harus beli kamera, kalau kamera terus kamera yang harus bagus, belum lagi lensanya, belum lagi kuotanya, belum lagi pakai artisnya, timnya, itu semua harus diperhitungkan. Terus makanya seperti saya bilang tadi, dibuat target lagi nih, kapan aku balik modal, berapa lama aku harus seperti ini, berapa lama aku harus bayar orang, atau ya termasuk kalau misalnya menggunakan laptop, ya harus seperti itu termasuk modal untuk membuat industri atau bisnis YouTube itu sendiri. Jadi teman-teman mindset harus seperti itu. Bukan berarti wah sabar aja dulu, sabar aja, ya tidak bisa. Kalau sabar dulu terus semakin dalam nanti ruginya. Ya kita harus perhitungkan juga berapa waktu kita luangkan. Makanya saya bilang tadi ya ditargetkan. Misalnya yang kita targetkan 1 tahun harus monet, 6 bulan harus monet. Kalau tidak ya udah tinggalkan sama sekali daripada lebih dalam. Seperti itu. Terus kedua ya pilihlah nice sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak perlu memaksakan. Wah, aku mau buat konten tentang mobil ya. Kita nggak sanggup beli mobil atau kita nggak punya kenalan punya mobil, yang ngapain gitu. Karena nanti mentok di tengah jalan juga. Iya, ya, tengah jalan. Kenapa? Karena kalau di sosial media yang dibutuhkan adalah continue-nya, ya apa namanya? Ya kita terus mengupload, semakin banyak kita upload, nah itu yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi sesuaikan aja, kita mikir ke depannya. Makanya saya bilang tadi, kita punya target. Selama target itu kita sudah memapping namanya, memetakan atau ya itu tadi yang oret-oret lah istilahnya, lebih mudah lagi ya. Tinggal oret-oret aja selama 6 bulan nih. Jadi artinya teman-teman sebelum memulai memutuskan untuk YouTuber ya, teman-teman tinggal oret-oret aja nih. Wah, target aku 6 bulan, selama 6 bulan konten aku tiap hari ini, target 1 bulan segini. Ya memang harus seperti itu teman-teman. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki itu, ya kita ngamang-ngamang terus. Jangan sampai nanti ya setengah jalan baru yang menyesal lah. Kenapa? Kalau nyesal itu enak ngomongnya, tapi yang sakitnya kan, waduh, berapa uang yang sudah aku habiskan di channel ini, berapa waktu yang sudah aku habiskan di channel ini. Mungkin teman-teman ada yang editnya sampai begadang seperti itu. Itu yang harus mindset dulu harus kita kuatkan. Jadi teman-teman kalau misal tidak mampu, tidak sanggup, ya putuskan aja dari sekarang. Aku tidak mau jadi YouTuber, udah selesai. Iya gitu. Iya benar, masih ada platform yang lain yang kita lihat effortnya, apa namanya itu, sumber daya yang digunakan. Kalau kita mampu lanjut, kalau tidak mampu ya udah cari peluang lain gitu ya. Bukan mundur aja. Bukan mundur, cari peluang lain. Terus tiba-tiba sumber daya sudah ada, ya udah lanjut lagi seperti itu. Ya karena ya YouTube itu sudah ada aturan sudah ada aturan mainnya masing-masing. Apalagi saat ini kita udah upload nih, kita kejar jam tayang nggak tercapai juga. Video teman-teman yang walaupun belum mencapai monet, walaupun belum 4.000 jam tayang, itu YouTube sudah pasang iklan di videonya. Tetapi di video kita dipasangin iklan oleh YouTube, tapi kita nggak dapat apa-apa, kan kasihan. Sudah modal, sudah habis duit, terus udah dipasang iklan, rupanya seneng gitu ya. Ternyata nggak ada kan masuk gitu. Jadi ngapain, gimana ya kalimatnya ya? Kayak gimana? Ah yaudah YouTube pasangin lah iklan ya, tapi kita nggak dapat apa-apa, ngapain? Ya jangan gitu.
sayang kan. Makanya teman-teman harus di manage ya, harus di gimana strategi kita gitu. Masalah video ini disukai oleh netizen itu nggak usah dipikirin, yang penting kita fokus ke strategi kita gitu tadi. Kalau misalnya wah saya gagal nih 6 bulan, terus gimana bang? Udah selesai tugasmu, pikirkan lagi untuk strategi depan, ganti niche, ganti channel, buat lagi nih. Makanya kalau nggak capek 6 bulan, buat aja target 3 bulan. Kita lihat perkembangannya. Begitu guys informasinya. Terima kasih Bang untuk waktunya di hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Vlogger Riau, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info-info baik itu vlog keseharian, podcast, kuliner maupun wisata baik di Pekanbaru maupun di Riau tentunya. Baiklah, saya Waflo, mohon pamit. Assalamualaikum. Oh ya, baiklah. Saya Ramadan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.